Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arinta Widya Kasih Utami. Di sini saya akan menganalisis film yang berjudul Stare Zavenpar. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk pada analisis film, teman-teman harus mengetahui siapa sih tokoh dalam film ini. Kita simak bareng-bareng ya. Analisis perkembangan kognitif. Dalam teori kognitif menurut Piaget, terdapat 4 tahap meliputi tahap sensorimotor pada usia 0-2 tahun, tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun, dan tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun, dan yang terakhir tahap operasional formal pada usia 11 tahun ke atas. Ihsan Al-Wasri adalah anak berusia 8-9 tahun, di mana menurut usianya ia termasuk ke dalam tahap operasional konkret. Nah, pada tahap ini seharusnya Ihsan sudah mengembangkan kemampuan logis. Ia mulai mampu menguasai sejumlah operasi konsep dan menggunakan logika serta aturan untuk memecahkan masalah konkret. Ada beberapa hal penting dalam teori kognitif menurut Piaget, di antaranya adalah skema, asimilasi dan akomodasi, organisasi, dan kesetimbangan. Amir dan Risnawati pada tahun 2015 mengemukakan setidaknya terdapat 3 faktor yang menjadi fokus teori yang diperkenalkan oleh Vygotsky. Salah satunya adalah pembentukan pengetahuan anak melalui budaya dan lingkungan sosialnya. Perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari budaya dan aktivitas sosial. Dasar pembelajaran belajar kelompok. Lalu ada juga saat anak menghadapi tugas yang sulit dikuasai, tetapi ada orang lain yang membantunya. Pada sekolah pertama Ihsan, ia belum mampu menguasai operasi konsep. Saat ia sedang ujian matematika, ia tidak bisa menjawab pertanyaan 3 kali 9 dengan menjawab hasilnya adalah 3. Di sekolah kedua, Ihsan sudah mulai menguasai kemampuan logisnya yang ditunjukkan dengan membentuk angka 8, menyelesaikan operasi matematika dengan cara menaiki atau menuruni tangga di sekolahnya, kemudian membedakan huruf yang mirip dan juga sudah mulai belajar dengan benda-benda. Ini membuktikan bahwa sekolah kedua memfasilitasi Ihsan untuk belajar ekstra dan juga banyak fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut teori perkembangan Vygotsky, perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari budaya dan aktivitas sosial. Ini ditunjukkan pada sekolah kedua Ihsan, di mana gurunya mampu membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, bahkan menggunakan metode pembelajaran sambil menyanyi dan menari bersama. Hal ini membuat siswa di dalam kelas akan lebih senang dan menikmati proses pembelajaran yang berlangsung. Analisis perkembangan bahasa. Pada perkembangan bahasa, peran orang tua dan lingkungan sekitar juga memiliki pengaruh yang besar. Menurut Santoso pada 2011, orang tua adalah orang dewasa pertama bagi anak dalam keluarga. Tempat anak menggantungkan hidupnya, tempat ia mengharapkan bantuan dari pertumbuhan dan perkembangannya menuju kedewasaan. Ihsan mengalami keterlambatan kemampuan membaca dan menulis juga disebabkan karena kurangnya keterlibatan orang tua. Pada saat di rumah, Ihsan selalu mengerjakan PR di rumah. Sebenarnya, ibu Ihsan sudah mengetahui permasalahan yang dihadapi putranya, karena Ihsan melakukannya berulang kali. Namun, sebagaimana ia sebagai orang tua dari Ihsan, tidak ada usaha yang ia lakukan. Ibu Ihsan malah selalu memarahi Ihsan, sehingga mungkin membuat Ihsan lebih tidak nyaman. Analisis perkembangan psikososial. Tahapan psikososial dibagi menjadi 8 tahapan, di mana tokoh Ihsan termasuk di dalam tahapan industri versus inferiority pada usia 6 sampai pubertas karena usia Ihsan adalah 8 sampai 9 tahun.
Pada tahap ini adalah masa anak di bangku sekolah dasar, di mana mereka akan menerima pelajaran. Ketika mereka berhasil melaksanakan tugas-tugas mereka, akan masuk ke dalam masa-masa membangun skillnya atau industri. Namun, ketika mereka kesulitan belajar dan diperparah dengan perkataan yang menjelekkan, maka akan muncul inferiority atau inferioritas. Ihsan memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya, terutama ibunya yang sangat peduli dan sabar terhadap Ihsan. Namun, dalam hal psikososial, orang tuanya justru membuat anaknya mengalami kesulitan belajar. Ayah Ihsan selalu memarahi dan berkata bahwa ia nakal. Tentu saja hal ini membuat Ihsan mengalami inferioritas. Ihsan juga memiliki hubungan yang baik dengan kakaknya. Kakaknya sangat perhatian dan memuji apa yang dilakukan Ihsan. Namun, Ihsan memiliki hubungan yang kurang baik dengan guru-guru di sekolah pertamanya. Pada awalnya, ia juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan guru-guru di sekolah keduanya. Sampai akhirnya ada seorang guru bernama Ramsan Karnikum yang memberikan pengajaran lebih tepat bagi Ihsan. Di sekolah pertama, sangat terlihat Ihsan memiliki hubungan tidak baik dengan teman-teman satu kelasnya, di mana teman-temannya sering menertawakan Ihsan ketika ia salah melakukan perintah dari gurunya. Ia juga tidak memiliki satupun teman di sekolah pertamanya. Di sekolah kedua, Ihsan memiliki satu teman bernama Rajan yang cukup dekat dengannya. Dengan kehadiran Rajan membuat Ihsan lebih mudah bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Peristiwa sosial yang sudah dilakukan Ihsan yaitu membantu Rajan berdiri saat ia terjatuh. Analisis perkembangan moral. Perkembangan moral adalah proses berkelanjutan yang terjadi sepanjang hidup dan bahwa perbuatan moral bukanlah hasil dari sosialisasi atau pelajaran yang dipelajari dari orang lain. Dalam film ini, tokoh utama Ihsan termasuk pada tingkatan 1 yaitu prakonvensional atau tingkatan pada umur sampai dengan 9 tahun. Pada usia ini, biasanya anak membuat keputusan dari ekspektasi orang-orang dewasa dan adanya konsekuensi apabila melakukan pelanggaran aturan yang dibuat. Karena tekanan yang ia dapatkan, ia menjadi seorang anak yang pemurung. Ia senang bertindak menuruti keinginan pribadinya secara tak sadar, seperti bermain dengan pagar rumahnya, menginjak genangan air yang jelas-jelas akan membuat sepatunya kotor, dan berceloteh menirukan suara-suara hewan saat ia sedang menjalani hukuman. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menekankan pada pencapaian perubahan pemikiran, perasaan, dan pola perilaku bagi individu. Hasil dari teori belajar behavioristik ini berorientasi pada sesuatu yang dapat diukur, diamati, dan dianalisis. Di sekolah pertama, terlihat jelas Ihsan sering menunjukkan perilaku yang kurang sesuai, yang menyebabkan Ihsan sering diejek, dimarahi, tidak dihargai, dan merasa terpojokkan. Di sekolah kedua, dengan berjalannya waktu, ia mampu menunjukkan perilaku baik yang sesuai. Adanya perubahan perilaku baik yang dilakukan Ihsan juga mendapat tanggapan dan apresiasi baik dari guru dan juga teman-teman Ihsan. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif memandang bahwa belajar tidak hanya sekedar proses yang melibatkan stimulus dan juga respon. Namun, menurut teori belajar kognitif, ada beberapa hal yang menunjang seseorang untuk belajar, di antaranya perlunya motivasi, dorongan, dan keyakinan. Teori belajar kognitif juga menganggap bahwa proses belajar melibatkan mental. Di sekolah pertama, guru-guru di sana hanya menggunakan buku, hafalan sebagai sumber dari belajar. Selain itu, hukuman yang diberikan guru oleh siswanya juga masih berlaku di sekolah pertama Ihsan. Pembelajaran bermakna tercipta di sekolah kedua Ihsan. Guru Nikom mengajak siswa ke alam bebas agar siswa mampu mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, yaitu menemukan bahan-bahan di sekitar mereka untuk dapat dimanfaatkan menjadi suatu karya yang bermakna. Teori belajar konstruktivisme.
Teori belajar konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Dikutip dari salah satu jurnal dengan judul Teori Belajar Konstruktivisme dan Implikasinya dalam Pendidikan dan Pembelajaran, menyatakan bahwa scaffolding adalah dukungan yang diberikan kepada siswa selama pembelajaran. Salah satu contoh dukungan yang dapat diberikan adalah scaffolding yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit untuk dipahami. Kemampuan melukis yang dikuasai Ihsan tercipta dari pengalaman yang ia dapatkan. Contohnya, ia sangat senang mengelilingi kota dan melihat berbagai kegiatan di sepanjang jalan. Ihsan juga dapat mengenal dan memainkan berbagai warna karena melihat orang yang sedang mengecat di jalan. Dukungan dalam teori belajar konstruktivisme disebut scaffolding. Dukungan ini adalah contoh dukungan yang diberikan oleh guru Nikom kepada Ihsan. Guru Nikom juga melakukan pendekatan-pendekatan secara bertahap dengan kedua orang tua Ihsan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada Ihsan. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik merupakan teori belajar yang membiasakan siswa untuk mampu memanusiakan manusia atau humanisasi. Apabila dilihat dari teori humanisasi ini, akan menimbulkan semangat dan keinginan dari diri sendiri untuk mengubah tingkah laku, pola pikir ke arah yang lebih baik. Pada sekolah pertama Ihsan, semua guru menuntut agar siswa menjadi pintar, namun mereka tidak memperdulikan masalah apa yang terjadi pada siswa tersebut. Dari sini kita bisa menilai mereka tidak bersedia memberikan perhatian secara penuh untuk Ihsan. Dalam film ini terlihat jelas bahwa guru seni Nikom menerapkan teori belajar humanistik ini di pembelajaran. Pertama, ia sangat memahami bahwasannya setiap orang memiliki ide, gagasan, rasa yang berbeda pada saat menciptakan suatu karya seni. Maka, ia membebaskan semua siswanya untuk menggambar sesuai apapun yang mereka mau. Tidak ada tuntutan dari guru Nikom. Kedua, guru Nikom sadar dengan apa yang terjadi pada Ihsan. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia tidak tinggal diam seperti guru lainnya. Guru Nikom mencari tahu semua yang dialami Ihsan. Hal ini membuktikan teori humanistik mengedepankan seorang guru yang mendidik siswanya dengan rasa penuh kasih sayang serta penuh perhatian. Ketiga, guru Nikom melibatkan siswa dan orang tua secara langsung dalam proses penyelesaian masalah dan evaluasi. Dalam film ini, terlihat pada saat guru Nikom yang memberitahu orang tua Ihsan terkait apa yang terjadi pada Ihsan. Kemudian komunikasi dan diskusi yang baik antara ia dan orang tua Ihsan, sehingga selanjutnya guru Nikom mampu menentukan langkah pemecahan masalah yang dialami Ihsan. Demikian analisis film yang saya buat, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.